welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini materinya tentang jurnal penyesuaian ya. Katanya nih, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang bisa dibilang sulit gitu ya. Tapi aku punya tips and triknya supaya kamu dapat dengan mudah memahami tentang jurnal penyesuaian ya. Yuk, buat yang penasaran dan pengen bisa, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Oke, kita belajar tentang jurnal penyesuaian ya. Aku tuh selalu semangat dan gemes aja gitu kalau kita udah mulai masuk ke tahap jurnal penyesuaian ya. Oke, di video ini aku akan bahas tentang definisi jurnal penyesuaian dulu ya. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya ya. Untuk formatnya, jurnal penyesuaian itu sama aja dengan jurnal umum, itu terdiri dari tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit ya. Nah, tujuan dari jurnal penyesuaian itu sendiri adalah yang pertama itu agar setiap akun real, khususnya kelompok harta dan utang, itu menunjukkan jumlah yang sebenarnya ya. Yang kedua itu agar akun nominal, kelompok pendapatan dan kelompok beban pada akhir periode itu menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui ya. Dalam akuntansi, pembuatan jurnal penyesuaian itu dapat dilakukan dalam dua keadaan, yaitu yang pertama, keadaan di mana suatu transaksi telah terjadi tetapi belum dicatat di perusahaan, atau keadaan yang kedua itu adalah saat menyangkut transaksi yang telah dicatat dalam akun tetapi saldonya perlu ada koreksian ya. Jadi intinya jurnal penyesuaian itu adalah untuk menyesuaikan saldo-saldo dan akun-akun supaya mencerminkan keadaan yang sebenarnya gitu ya. Nah, kira-kira akun apa saja sih yang perlu disesuaikan? Yang pertama itu ada akun perlengkapan ya. Perlengkapan di sini itu adalah harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi atau dipakai selama periode akuntansi ya. Jurnal penyesuaiannya itu mudah banget, cuman beban perlengkapan pada perlengkapan ya, beban perlengkapan debit dan perlengkapannya kredit. Oke, kita ke contoh soal aja supaya kalian lebih paham ya. Nih, aku punya dua contoh. Yang pertama aja dulu kita contohin. Di sini tanggal 30 Desember 2019, perlengkapan di neraca saldo itu berjumlah 1 juta ya. Kalau sesuai dengan tahapan siklus akuntansi, itu jurnal penyesuaian adanya setelah neraca saldo. Jadi, kalau kita mengerjakan jurnal penyesuaian, itu biasanya kita mengacu pada neraca saldo ya. Nah, di sini tadi perlengkapan di neraca saldo itu bernilai 1 juta rupiah dan keterangannya setelah dihitung secara fisik perlengkapan yang tersisa itu 300.000. Sedangkan tadi di neraca saldo 1 juta tapi ternyata sisanya hanya 300.000 ya. Nah, jurnal penyesuaiannya kayak gimana sih? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal untuk mencerminkan keadaan yang sebenarnya ya. Jadi, jurnal penyesuaian untuk soal ini adalah beban perlengkapan sebesar 700.000 di debit dan perlengkapan sebesar 700.000 juga di kredit ya. Kenapa 700.000? Nih, karena yang ditulis di soal atau di kasus ini itu yang tersisanya, sedangkan yang harus dicatat di dalam jurnal penyesuaian itu adalah yang terpakainya ya. Jadi untuk contoh soal yang seperti ini kita harus mengurangkan antara perlengkapan yang ada di neraca saldo, NS itu neraca saldo ya, dikurangi dengan perlengkapan yang ada di soal. Karena pada intinya yang dicatat di jurnal penyesuaian untuk perlengkapan itu adalah jumlah yang terpakainya ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini soalnya tanggal 31 Desember 2019, perlengkapan di neraca saldo berjumlah 1 juta rupiah. Setelah dihitung secara fisik, perlengkapan yang terpakai 300.000. Beda ya soalnya. Kalau contoh yang pertama itu tersisa, kalau contoh yang kedua itu terpakai. Nah, tadi kuncinya yang dicatat adalah yang terpakai. Berarti untuk contoh yang kedua ini kalian tidak perlu melakukan pengurangan. Jurnalnya yaitu beban perlengkapan sebesar 300.000 dan perlengkapan 300.000 juga di kredit ya.
Jadi clue atau tipsnya itu adalah kalau misalkan pakai kata terpakai, berarti kalian tidak perlu mengurangi, pakai saja nominal yang ada di soal. Kalau adanya kata tersisa, itu berarti kalian harus mengurangi perlengkapan yang ada di neraca saldo dengan perlengkapan yang ada di soal. Gitu ya, paham kan? Oke. Yang berikutnya yang perlu disesuaikan itu adalah pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Di sini pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat atau belum diterima ya. Jurnalnya itu adalah piutang pada pendapatan ya. Ini gampang aja sih karena piutang bertambah, kemudian pendapatan juga bertambah. Piutang debit, pendapatan kredit ya. Nah, misalkan nih, contoh soalnya tanggal 31 Desember 2019, jasa servis mesin jahit sebesar 1.500.000 baru akan diterima tanggal 11 Januari 2020. Artinya nyebrang tahun kan. Berarti harusnya diterima saat ini 31 Desember, tapi ternyata nanti baru akan diterima itu tanggal 11 Januari. Jadi jurnalnya tinggal dimasukkan saja nominalnya, piutang sebesar 1.500.000 pada pendapatan jasa sebesar 1.500.000. Ini gampang ya, masih gampang. Oke, yang selanjutnya adalah yang ketiga itu tentang beban yang masih harus dibayar atau utang beban ya. Dimana beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat atau belum dibayarkan. Nih. Jurnalnya itu beban di debit dan utang di kredit ya. Gampang, masih gampang. Kita lihat ke contoh soalnya. Nah, di sini 31 Desember 2019 perusahaan memiliki utang gaji karyawan sebesar 5 juta. Artinya perusahaan ngutang ke karyawan. Jurnal penyesuaiannya kayak gimana? Gampang aja, kalian berarti kalau punya utang berarti beban gaji bertambah, utang juga bertambah ya. Berarti untuk di debitnya adalah beban gaji sebesar 5 juta rupiah dan kreditnya adalah utang gaji sebesar 5 juta rupiah juga. Ya, gampang kan? Oke. Selanjutnya kita ke nomor 4 yaitu tentang penyusutan aset tetap. Maksudnya di sini adalah penyusutan aset tetap yang harus dibebankan pada setiap akhir periode atau setiap akhir tahun. Jurnalnya itu adalah pasti ya beban penyusutan apa nanti aset tetapnya pada akumulasi penyusutan apa ya nanti aset tetapnya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini aku kasih kalian 2 contoh juga supaya nggak bingung. Contoh yang pertama itu soalnya kayak gini. 31 Desember 2019 di neraca saldo akun mesin itu bernilai 7.500.000. Mesin disusutkan sebesar 10% ya. Nah, jurnalnya kayak gimana? Untuk akunnya pasti yang ini ya. Nah, akunnya itu beban penyusutan mesin, karena ini mesin ya. Kalau misalkan peralatan ya berarti diganti peralatan, atau misalkan kendaraan diganti sama kendaraan. Beban penyusutan mesin Rp750.000 pada akumulasi penyusutan mesin sebesar Rp750.000. Kok Rp750.000 sih? Itu karena kita melakukan perhitungan ya, dimana tadi yang disusutkan itu hanya 10%-nya. Artinya kalian harus mengkalikan 10% ini dikali 7.500. Hasilnya adalah 750.000. Jadi yang disusutkan itu bukan 7.500 tapi yang 10%-nya tadi ya, berarti 750. Cluenya kalau misalkan di soal itu berupa persentase, berarti kalian harus lihat nominal yang ada di neraca saldo ya. Lanjut contoh yang kedua. Misalkan tanggal 31 Desember 2019 mesin yang dimiliki perusahaan disusutkan sebesar 900.000. Di sini itu sudah ada nominalnya. Artinya kalian gak perlu repot-repot lihat dulu neraca saldonya, langsung saja kita jurnal. Kira-kira jurnalnya apa? Ya, beban penyusutan mesin berapa? 900.000 pada akumulasi penyusutan mesin 900.000 juga. Kalian bisa bedakan kan?
Nih, clue-nya untuk contoh yang kedua itu kalau di soalnya berupa nominal, berarti kalian nggak perlu lihat neraca saldo. Kalau di soalnya bentuk persentase, berarti kalian harus lihat dulu nominal yang ada di neraca saldo dan dikalikan dengan besaran persentasenya. Gitu ya, mudah kan? Oke, masih mudah. Selanjutnya yang kelima itu penyesuaian tentang kerugian piutang, di mana taksiran kerugian yang timbul karena adanya jumlah piutang yang mungkin tidak dapat tertagih ya, atau tidak dapat ditagih. Sebenarnya kalau untuk kalian mau lebih dalam membahas tentang kerugian piutang, ada di video yang lain ya, tentang khusus kerugian piutang. Jurnalnya itu adalah beban taksiran kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Nih contohnya, tanggal 31 Desember 2019, akun piutang usaha sebesar 50 juta, besarnya taksiran kerugian piutang ditetapkan 2%. Kalau belum ada nominal dan baru ada persentase, berarti kalian wajib mengalihkan antara persentase tadi dengan nominal yang ada di soal atau di neraca saldo ya. Nah, kita kalikan 2% dikali 50 juta, itu hasilnya adalah 1 juta rupiah. Jurnalnya kayak gimana? Ya kalian tinggal dimasukkan saja. Berarti jurnalnya adalah beban taksiran kerugian piutang sebesar 1 juta rupiah pada cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta rupiah juga. Gampang kan? Ya, oke, semoga kalian bisa paham. Selanjutnya nih, ini yang paling aku suka. Yang keenam itu adalah tentang beban dibayar di muka. Kenapa sih kok kayaknya excited banget? Ya karena di sini ketelitian kita itu benar-benar diuji ya. Jadi kita harus benar-benar fokus dalam mengerjakan jurnal penyesuaian yang ini. Nah, beban dibayar di muka adalah beban yang sudah dibayar tapi penggunaannya itu sampai masa yang akan datang. Jadi dibayar sekarang, dirasakan itu sampai nanti. Bukan artinya beban dibayar di muka itu dibayarnya di depan muka, bukan kayak gitu ya. Nah, misalkan kita langsung ke contoh soal aja. Tanggal 1 April 2019, perusahaan membayar asuransi untuk 1 tahun ke depan. Nilainya 4.800.000 ya. Perhatikan tanggalnya 1 April. Posisi penyesuaian itu biasanya di akhir Desember. Di sini untuk mengerjakan beban dibayar di muka itu ada 2 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan neraca dan yang kedua ada pendekatan laba rugi. Dipakai dua-duanya? Enggak, kita pilih salah satu, tapi nggak bisa sesuka hati milihnya. Ini kita harus lihat ciri-cirinya mana sih, atau saat kapan sih kita pakai pendekatan neraca atau pakai pendekatan laba rugi. Kita yang neraca dulu ya, kita lihat. Ciri yang pertama, jika harus mengerjakan dengan pendekatan neraca saldo itu kalau di neraca saldonya terdapatnya akun asuransi dibayar di muka. Ya, itu yang pertama. Nah, setelah kalian tahu nih, oh ternyata di neraca saldo itu ada akun asuransi dibayar di muka. Berarti fix kalian kerjakan itu pakai pendekatan neraca, ya. Langkah selanjutnya, setelah menentukan itu pakai pendekatan neraca atau laba rugi, kalian hitung masanya atau bulannya ya. Tadi katanya dibayar asuransinya itu tanggal 1 April, sekarang kita posisinya di 31 Desember. Berarti dari April ke Desember itu berapa bulan? April, dihitung ya Aprilnya karena baru dimulai dari tanggal 1. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti 9 bulan. Artinya 9 per 12 dikali 4.800.000. Hasilnya adalah 3.600.000. Nih, supaya nggak pusing, kalian lihat posisi saat bayar itu di tanggal 1 April, sekarang kita posisinya di 31 Desember ya. Artinya yang dicatat atau dicantumkan dalam jurnal penyesuaian itu adalah yang sudah terpakai. Ya, jadi yang sudah dilalui. Artinya yang sudah dilalui itu dari April sampai Desember karena kita sekarang posisinya di Desember. Dari Desember ke Maret itu belum dilalui.
ya. Jadi yang dihitung hanya yang sudah dilalui atau dirasakan manfaatnya ya. Jadi dari April ke Desember itu 9 bulan. Nah, kalau kalian udah tahu dan udah ketemu nominal ini, ya udah kalian tinggal jurnal. Jurnalnya adalah, nih kuncinya, yang ada di neraca saldo. Ketika di jurnal penyesuaian itu posisinya harus di bawah atau di kredit. Nah, jadi jurnalnya untuk soal yang ini adalah beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp3.600.000. Oke, kita bahas lagi yang pendekatan laba rugi biar kalian ada perbandingan ya. Dengan soal yang sama, nah kalau misalkan di neraca saldonya ternyata itu ada akunnya beban asuransi, berarti fix kalian pakainya pendekatan laba rugi ya. Nah, kalau udah tahu kita pakai pendekatan laba rugi, berarti selanjutnya adalah kita menghitung bulan ya. Kalau tadi neraca itu dicatatnya yang sudah dipakai atau yang sudah terasa manfaatnya. Kalau laba rugi itu yang belum terpakai atau belum terasa manfaatnya ya. Berarti yang belum terasa di kasus ini adalah dari tanggal 1 Januari sampai bulan Maret. Kenapa sampai bulan Maret? Karena tadi perjanjiannya itu dia dibayar untuk 1 tahun. Berarti dari 1 April 2019 sampai 31 Maret 2020. Nah, kalian hitung dari Januari sampai Maret tanggal 31 itu berapa bulan? 1 Januari berarti dihitung 1 bulan ya. Januari, kemudian Februari dan Maret. Aprilnya jangan dihitung lagi karena itu sudah lewat dari setahun. Artinya untuk yang laba rugi di kasus ini itu hanya dihitung 3 bulan. 3/12 dikali tadi nominal soal 4.800.000, maka hasilnya itu adalah 1.200.000. Biar lebih jelas kita lihat bagannya. 1 April sampai 31 Maret itu setahun, posisinya kita di Desember. Karena kita pakai pendekatan laba rugi, berarti yang dicatat itu yang belum terpakai. Artinya dari nanti per Januari sampai Maret ya, itu berarti selama 3 bulan. Nah, kalau udah ketemu sama perhitungan ini, kalian tinggal menjurnal. Dan ingat kata aku, kalau misalkan mau menjurnal kasus ini, yang ada di neraca saldo itu kalian simpan di bawah, artinya simpan di posisi kredit ya. Berarti kira-kira bisa nebak jurnalnya apa? Ya, jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka pada beban asuransi sebesar 1.200.000. Gitu ya. Jadi kebalikannya dari neraca. Oke, aku simpulin lagi. Kalau yang pendekatan neraca itu yang dicatat yang sudah terpakai ya. Kalau pendekatan laba rugi itu yang dicatat yang belum terpakai. Cirinya apa? Kalau yang neraca itu di neraca saldonya ada akun asuransi dibayar di muka atau apapun yang dibayar di muka, bisa aja sewa dibayar di muka, kemudian iklan dibayar di muka gitu ya. Pokoknya yang ada kata-kata dibayar di muka. Kalau yang pendekatan laba rugi itu yang menggunakan akun beban depannya, bisa beban asuransi atau beban iklan atau beban lain-lain ya, pokoknya yang depannya beban. Nah, untuk menjurnalnya yang ada di neraca saldo kalian simpen di kolom kredit, artinya di bawah. Paham? Ya, semoga kalian bisa paham ya. Jadi sekali lagi, untuk yang pendekatan neraca itu cirinya adalah di neraca saldonya ada akun titik-titik dibayar di muka. Dan nominal yang dicatat itu adalah yang sudah terpakai. Kalau yang pendekatan laba rugi, itu cirinya di neraca saldo ada akun beban titik-titik ya. Dan yang dicatat itu yang belum terpakai. Jangan mentang-mentang aku di sini nyontohinnya asuransi dibayar di muka, berarti kalian fokusnya ke asuransi. Beda soal ya. Kalau misalkan di soal lain mungkin ada yang tentang iklan dibayar di muka atau beban iklan, kemudian ada tentang sewa dibayar di muka atau beban sewa gitu ya. Selanjutnya yang ketujuh itu ada akun pendapatan diterima di muka ya. Pendapatan ini pendapatannya sudah diterima
tapi sebenarnya untuk masa yang akan datang. Pendapatannya diterima hari ini, tapi dimanfaatkan sampai masa yang akan datang. Soalnya, diterima sewa kantor untuk 1 tahun sebesar 7.200.000, dibayarnya per 1 Agustus 2019. Jadi kalau ada kata di muka, itu berarti kita wajib memilih apakah itu menggunakan pendekatan neraca ataupun pendekatan laba rugi. Ya, kali ini juga ada pendekatan neraca dan pendekatan laba ruginya. Kita mulai dari pendekatan neraca. Cirinya kalau pakai pendekatan neraca, itu di neraca saldonya adanya akun sewa diterima di muka. Langkah selanjutnya, kalau udah tahu nih, oh ada akun sewa diterima di muka, maka pakai pendekatan neraca. Nah, kalau udah tahu gitu, kalian langsung ke perhitungan ya. Nih, tadi katanya per 1 Agustus 2019. Kita posisinya di Desember ya. Dari Agustus sampai Desember itu berapa bulan? Kalian hitung. Agustusnya di bawah ya, karena mulai per tanggal 1. Kalau per tanggal 31 berarti yang dihitung itu bulan berikutnya. Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Berarti 5 bulan. 5 per 12 dikali 7.200.000 hasilnya 3 juta rupiah. Kalau udah ketemu angka ini, ya udah kalian tinggal jurnal. Nah, berarti jurnalnya beda dengan yang tadi beban dibayar di muka. Kalau ini yang ada di neraca saldo simpennya di posisi debit. Ya, maka jurnalnya adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya yang pendekatan laba rugi. Kalau di neraca saldonya itu ada akun pendapatan sewa, maka itu fix pakainya pendekatan laba rugi. Nah, kalau pakai pendekatan laba rugi, itu yang dicatat yang belum jadi pendapatan. Kalau tadi neraca yang dicatat itu yang sudah jadi pendapatan ya. Kita lihat bagannya. Posisi kita sekarang di Desember, berarti kalau yang belum jadi pendapatan itu adalah yang mulai dari bulan Januari ya, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli, berarti 7 bulan ya. Nah, 7 per 12 dikali 7.200.000 itu hasilnya 4.200.000. Udah ketemu angka ini, kalian tinggal masukin jurnal. Yang ada di neraca saldo itu dicatat di debit. Berarti jurnalnya adalah pendapatan sewa di debit 4.200.000 dan sewa diterima di muka 4.200.000. Jadi cluenya untuk yang pendapatan diterima di muka adalah sama, dia punya dua pendekatan. Yang pertama pendekatan neraca dan laba rugi. Pendekatan neraca itu yang sudah menjadi pendapatan, artinya yang sebelum bulan Desember. Kata kuncinya, dia di neraca saldonya harus ada akun sewa diterima di muka. Dan untuk jurnal penyesuaiannya, yang ada di neraca saldo simpan di posisi debit. Ya. Kemudian yang pendekatan laba rugi, dia dicatatnya yang belum jadi pendapatan ya. Berarti artinya yang dari setelah bulan Desember. Kata kuncinya adalah kalau di neraca saldonya ada akun pendapatan sewa. Dan untuk jurnal penyesuaiannya yang ada di neraca saldo itu kalian buat posisinya di debit. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan sewa pada sewa dibayar di muka. Mungkin buat yang baru, kalian akan pusingnya itu di nama-nama akun ya. Mungkin nama akun beban dibayar di muka sama pendapatan diterima di muka. Kalian harus fix bisa dulu ngebedain antara beban yang dibayar di muka sama pendapatan yang diterima di muka ya. Oke, berarti sekian dulu untuk pembelajaran tentang jurnal penyesuaian. Semoga banget menambah wawasan kalian tentang jurnal penyesuaian dan semoga tips and tricks dari aku bisa membantu kalian dalam memahami jurnal penyesuaian yang katanya orang-orang tuh agak sulit, tapi semoga kalian setelah nonton video ini jadi nggak sulit lagi ya, jadi bisa dan paham. Oke, jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe ya. Berbagi ilmu, berbagi kebaikan. Aku pamit. Assalamualaikum.